Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Dwi Nurrahmah, salah satu dosen program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, yang mana dalam hal ini saya memiliki bidang keilmuan di psikologi industri dan organisasi. Perkenankan, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi 1 dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi 1. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi 1 adalah mata kuliah yang wajib disajikan pada semester 2 bagi mahasiswa psikologi yang mempelajari berbagai teori dan konsep dalam psikologi industri dan organisasi jilid 1 serta penerapan atau aplikasinya bagi industri dan organisasi. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS teori. Adapun materi pokok pada mata kuliah Psikologi Industri Organisasi 1 adalah mengenai pengertian dan ruang lingkup Psikologi Industri dan Organisasi 1, perilaku organisasi dan fungsi Psikologi Industri Organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi beserta prosesnya, konsep pelatihan dan pengembangan dalam industri organisasi, keberagaman dalam organisasi, sikap kerja, perbedaan individu dalam organisasi, motivasi kerja dan pengaruhnya pada sumber daya manusia di dalam organisasi, serta perilaku dalam kelompok kerja. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep atau teori dalam psikologi industri dan organisasi 1. Sumber referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini cukup beragam, yaitu diantaranya adalah buku yang berjudul Organizational Behavior edisi ke-14 oleh Robbins and Judge, lalu juga buku Psikologi Industri Organisasi dari Munandar, lalu juga ada buku berjudul Psychology and Work Today, An Introduction to Industrial and Organizational Psychology dari Schultz and Schultz. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi, analisa kasus, dan juga penugasan lapangan. Adapun evaluasi pembelajaran dari mata kuliah ini melalui kuis, nilai saat diskusi kelompok, studi kasus, ujian tengah semester melalui soal uraian, dan ujian akhir semester yaitu melalui laporan studi lapangan dengan tugas melakukan training need assessment. Bobot nilai mata kuliah Psikologi Industri Organisasi terdiri dari yang pertama adalah kuis atau studi kasus sebesar 20%, UTS sebesar 30%, studi lapangan sebagai UAS sebesar 40%, dan afektif sebesar 10%. Oleh karena itu, total dari evaluasi pembelajaran adalah 100%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Iya. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa nih? Newton bisa bantu Ibu? Boleh, silahkan. Perhatian semuanya, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai.
Oke, terima kasih banyak Newton bantuannya untuk memimpin doa. Nah, teman-teman semua, pada pertemuan kita kali ini ya, seperti pertemuan sebelumnya, kita hari ini temanya akan membahas terkait training and development atau pelatihan dan pengembangan ya. Jadi memang materi ini akan sangat berkaitan dengan mata kuliah PIO 2 yang nanti next semester kalian akan lalui ya. Nah, kalau di semester ini kalian masuk di PIO 1, kalau di next semester itu PIO 2. Nah, di salah satu materi di PIO 1 itu berjudul Training and Development. Nah, ini membahas terkait pelatihan dan juga pengembangan. Tapi sebelum masuk materi nih, rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak ice breaking-nya nggak? Ya. Karena kita sadar ya bahwa kita tuh pembelajarannya di jam 3:30 kan sampai sore. Untuk merefresh karena kalian sudah kuliah dari pagi, kita pengen saksikan dari kelompok berapa hari ini? Kelompok 2. Oke. Boleh silakan maju kelompok 2. Jadi kita langsung mulai aja ya ice breaking-nya. Jadi mungkin ice breaking-nya itu namanya tepuk waktu. Jadi bakal satu kali dicontohin, terus satu kali kita langsung coba buat main ya. Mungkin kalau ada yang bisa kalah kayak ya udahlah ya. Misalnya ada yang salah kayak buat perkenalkan diri aja nggak sih? Soalnya kalau misalnya nyanyi nanti ngehambat waktu kita belajar. Kita kan pengen belajar tuh nanti waktunya kepotong banyak. Oke, jadi ice breaking-nya itu tepuk waktu. Jadi kayak pagi itu satu kali, terus kalau siang itu 2 kali tepukannya, sore 3 kali, dan malam begini. Tepuk waktu pagi, siang, malam. Kok malam? Yang lain. Tepuk waktu pagi, siang, sore, malam. Nah, kita langsung mulai aja ya. Tepuk waktu. Siapa tadi? Pagi, siang, malam. Oke, mungkin bisa kenalkan dirinya. Kita ganti aja, kayak keluarin aja deh keluh kesahnya hari ini. Hari ini, dari aku, tadi saya habis cuci motor, nanti motor lagi kan, lewat taman dekanan. Jadi, breakingnya segitu aja. Bye-bye. Baik, terima kasih banyak dari kelompok 2 ya untuk bisa memecahkan suasana kita sore hari ini. Jadi lebih semangat ya? Oke, baik. Nah, kita lanjut saja ke materi. Karena tadi Bu bilang terkait training and development, kita akan bahas dulu pengertiannya. Karena kita harus bisa membedakan apa itu pelatihan, apa itu pengembangan. Karena ini adalah 2 hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Nah, kalau training itu proses pendidikan yang sistematis tapi jangkanya lebih pendek ya. Nah, tetapi kalau development itu sama, pendidikan sistematis tapi jangkanya lebih panjang. Nah, itu saja sudah ada perbedaan ya antara development dan juga training. Nah, selanjutnya kalau training ini kita lakukan ke karyawan yang mana karyawan itu mempelajari terkait pertama awareness-nya adalah pengetahuan ya. Pengetahuan dan juga keterampilan teknis untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, tapi kalau pengembangan dia pengetahuan juga tetapi lebih ke arah konsepnya. Ya, lebih arah konsep pengembangan dan juga teoritis tujuan umum begitu. Nanti kalau teman-teman masih bingung membedakan antara training and development, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan banyak membahas terkait perbedaannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita satu-satu dulu ya. Kita akan bahas training ya. Oke, selanjutnya
Nah, ini tujuan dari training and development. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa sih Bu di perusahaan atau di industri itu kita membutuhkan yang namanya pelatihan dan juga pengembangan? Itu sebetulnya karena manfaatnya sangat-sangat banyak. Ya, tidak ada perusahaan atau organisasi itu yang tidak menginginkan perusahaan itu berkembang. Ya, pasti semuanya itu pengennya karyawannya lebih maju, karyawannya memiliki kompetensi yang memadai, karyawannya itu adalah karyawan-karyawan yang unggul, yang prima, yang termotivasi gitu ya. Sehingga memang sudah seharusnya perusahaan atau industri itu memanajemen karyawannya. Karena memang manfaatnya banyak banget. Nah, kita cek ya. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Itu sudah sangat jelas ya, produktivitas karyawan akan semakin meningkat kalau kita memberikan pelatihan dan juga pengembangan. Misalkan coaching, konseling, mentoring gitu ya kepada karyawan. Mutu kerja, jadi mutu kerja, kualitas kerjanya itu juga semakin bagus. Mereka semakin profesional. Contoh misalkan di bidang pelayanan sebagai customer service, kalau di bank ya kan kita sering banget ya berhadapan dengan CS-CS itu ya, customer service. Kalau misalkan kalian mengurus apapun itu ya yang memang ada pelayanan, pastinya kan kita pengen banget yang melayani itu kan betul-betul ramah, terus senyum, salam, menyapa kita gitu ya, kita dilayani dengan baik. Nah tentunya mereka itu bisa melakukan itu, pasti kan ada proses sebelumnya ya, pasti mereka di training gimana sih melakukan pelayanan prima itu. Nah pasti mereka akan diajari dulu sebelum mereka terjun ke lapangan. Mereka diadakan training terkait pelayanan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi terkait mutu kerja, profesionalisme kerja, ketepatan perencanaan SDM dan juga semangat kerja. Lalu juga manfaatnya adalah mempertahankan SDM potensial. Nah, ini ya. Jadi kalian misalkan besok kerja di perusahaan dan terus kalian ngerasa kalian ini sebenarnya punya kompetensi yang memadai. Tapi sepanjang rentang kalian bekerja, kalian merasa dicuekin nih sama perusahaan. Kalian kok nggak pernah dikasih pelatihan, pengembangan. Padahal kan butuh gitu ya. Nggak mungkin kan 5 tahun kerja cuman itu aja dikerjain. Pasti kan jenuh nggak? Iya, pasti bosen kan? Ya, jenuh kan? Sehingga memang kita butuh banget nih upgrade diri. Kalau perusahaannya aware, kalau perusahaannya memang punya sistem training and development yang bagus, pasti kalian nggak perlu butuh 5 tahun gitu ya. Mungkin setahun 2 tahun kerja, ini butuh nih pengembangan karyawan A. Kenapa? Karena dia nih harus punya jenjang karir. Setelah ini dia bisa nih masuk posisi ke supervisor misalkan. Sehingga kalau untuk menduduki supervisor dia butuh pelatihan kepemimpinan misalkan. Ya, kenapa? Karena nanti dia bakal ngelit anggota-anggota di bawahnya. So, dia diikutkan pada pelatihan kepemimpinan gitu. Jadi memang keputusan perusahaan untuk mentraining karyawannya itu karena emang adanya kebutuhan, misalkan jenjang karir dan lain sebagainya. Ya, oke selanjutnya mengembangkan pribadi. Oh, itu udah jelas banget. Kalau kalian di training oleh perusahaan, kalau kalian develop sama perusahaan, itu secara nggak langsung diri kalian itu akan sangat terdevelop. Kalian akan growth mindset kalian itu pasti akan berkembang bahwa ternyata selama ini aku ini bukan siapa-siapa, ada banyak pengetahuan di luar sana yang aku mungkin belum dapatkan. Nah, jadi memang banyak banget manfaat dari training and development. Oke, next. Nah, ingat ya bahwa lulusan mahasiswa psikologi, peminatan PIO itu salah satunya adalah sebagai spesialis training, ya kan? Ibu pernah bilang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, kalian itu bisa banget besok prospek kerjanya kalian sebagai lulusan S1 psikologi kalau di bidang peminatan PIO itu kalian bisa banget besok menjadi HR. Nah, salah satu tugas HR adalah mendesain pelatihan training, ya. Maka dari itu pada hari ini kita akan coba cek gimana sih Bu sebelum kita mendesain sebelum kita melaksanakan training itu sebenarnya prosesnya apa dulu nih. Nah, ini proses-proses yang dilakukan dalam kita menganalisa kebutuhan pelatihan ya atau yang disebut dengan TNA, Training Need Assessment atau Training Need Analysis, disingkat dengan TNA. Populernya seperti itu TNA gitu ya. Nah, dalam TNA itu teman-teman ada 3 analisis ya. Oke. Yang pertama adalah analisis organisasi, yang kedua analisis tugas, yang ketiga adalah analisis individu. Nah, tiga-tiganya ini harus kalian lakukan di perusahaan atau di organisasi atau lembaga tempat kalian nanti menjadi sasaran pelatihan, gitu ya. Kenapa Bu harus dianalisis? Ya karena kita tuh nggak bisa mendesain training kalau kita nggak tahu kebutuhannya apa nih, karyawan di sana tuh butuh pelatihan apa sih.
Kita nggak bisa gitu ya tiba-tiba datang ke bos kita, pimpinan kita terus bilang, Pak, gimana kalau kita adakan pelatihan leadership pada karyawan departemen ini? Pasti pertanyaan atasan kalian apa ketika kalian menawarkan itu? Kenapa? Nah, terus kenapa? Kenapa kepemimpinan? Kenapa pelatihan itu? Pasti itu pertanyaan pertama yang terbesit ya, gitu kan? Wajar. Kenapa? Karena pimpinan kan nggak mungkin mengeluarkan uang banyak gitu ya, karena training itu kan butuh biaya ya. Tapi tidak jelas mengapanya. Sehingga kalau kalian di HR, oh ini Pak, karena mereka itu kenapa butuh pelatihan kepemimpinan? Karena saya sudah melakukan TNA. Nah, saya sudah melakukan analisis kebutuhan training nih Pak. Di analisis kebutuhan training ini saya melihat bahwa ternyata misalkan dari analisis organisasi, analisis tugas individunya, mereka sangat membutuhkan yang namanya pelatihan kepemimpinan. Begitu. Jadi based on data tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari pengertian, kan boleh simak ya di slide ya, tidak Ibu bacakan semuanya. Kalau dilihat, ini memang ada perbedaan. Kalau analisis organisasi itu lebih banyak kepada goalnya organisasi apa sih? Goalnya perusahaan apa sih? Ketujuannya, ke proses bisnisnya gitu ya. Terus kepada sumber dayanya gitu kan. Iklim organisasi budayanya gitu. Jadi yang ditanyakan lebih kepada sistem-sistem yang mengatur perusahaan tersebut berjalan. Itu proses bisnisnya apa sih Pak, organisasi ini, perusahaan ini, budayanya seperti apa sih Pak, gitu ya. Kalau masalah suku itu sampai juga bisa ditanya loh ya dalam organisasi. Di sini tuh kebanyakan suku apa sih Pak? Apakah merata dari Sabang Merauke misalkan? Jenis kelaminnya dan lain sebagainya. Demografi itu boleh banget ditanyakan di analisis organisasi gitu ya. Oke, lalu analisis tugas. Nah, kalau analisis tugas ini kita akan melihat bisa nih dari departemen-departemen nih, kelompok-kelompok. Tugasnya departemen A itu apa sih? Tugas departemen B itu job desk-nya apa sih? Tugas departemen C itu apa sih? Nah, kita bisa menganalisa dari analisis tugas tersebut, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan pelatihan apa sih? Sebenarnya mereka tuh kompetensinya apa sih yang mereka butuhkan? Nah, kita bisa analisa lewat analisa tugas. Jadi dari kelompok-kelompok itu kita nge-plotting, kan? Job desk mereka. Dan mereka tuh sudah berperan dengan maksimal nggak dalam job desk tersebut? Jangan-jangan gitu kan, ada yang masih kurang. Ya kan, entah misalkan beberapa kompetensi, misalkan nih kompetensi problem solving misalkan. Pada departemen tersebut seharusnya problem solvingnya cepat, tapi ternyata sangat-sangat lambat sehingga mempengaruhi departemen lain kan gitu ya. Pasti deh kalau ada satu departemen tuh ada konflik itu pasti akan ngaruh dengan departemen yang lain kan. Atau ada satu tugas deh, nggak usah departemen, satu individu aja. Kalau dia delay-nya lama, pasti akan mempengaruhi dengan yang lain karena mungkin butuh laporannya si ini, butuh hasil dulu dari ini gitu kan. Nah, jadi itu juga kita akan analisa. Apalagi analisis individu. Nah, kalau analisis individu sampai pada kita mengasesmen individu-individu mana nih yang memang butuh pelatihan tersebut. Kita bisa tanyakan wawancara dengan individu-individu, kita ambil pick 1 sampai 3 karyawan untuk kita tanyakan. Apakah betul misalkan mereka membutuhkan pelatihan tersebut, kompetensi itu tuh dibutuhkan tidak, begitu kan. Nah, itu boleh banget dianalisa individu. Itu ya. Nanti kalau kalian penasaran tunggu di PO2 karena PO2 akan langsung praktek trainingnya. Nah, nanti tapi kalau di PO1 ini Ibu pengen melihat kalian ke lapangan bisa nggak nih melakukan TNA. Tapi nggak apa-apa, nggak pada PO1 kalian nggak langsung trainingnya, tapi TNA dulu, ya kan? Kita step by step. Jadi kalian akan ke lapangan nanti untuk melakukan TNA gitu ya. Oke, next. Nah ini ya, nanti kalau misalkan sudah TNA Bu, terus apa yang dilakukan? Nah nanti kan di TNA hasilnya adalah kita jadinya tahu nih kebutuhannya apa, ya kan? Need-nya apa. Nah kalau sudah tahu, kita buat ini, ABCD. Nah ini ada rumusnya nih ABCD. Audiens, siapa subjeknya? Nah, siapa sih subjek pelatihannya? Oh, ternyata karyawan Departemen Finance seluruhnya sebagai subjek pelatihan kami, Bu. Gitu misalkan, ya. Lalu behavior, perilaku apa sih yang mau diubah, yang mau diukur? Misalkan tadi kan kepemimpinannya, problem solvingnya, komunikasinya, kerjasamanya. Jadi kita sudah tahu nih, apa sih yang mau kita sasar dari pelatihan itu. Ya. Nah, melalui ABCD ini kalian jadi paham sebetulnya apa aja sih yang harus didesain gitu ya. Nah, condition, situasi apa yang menjadi syarat terjadinya perubahan perilaku audiens. Nah, gimana cara kalian mengukur ada perubahan perilaku tersebut?
yang tadinya misalkan nih problem solvingnya hanya nilainya sekitar 50 saja, terus meningkat jadi 80. Nah, condition seperti apa? Nah, itu juga kalian harus bisa mendesain. Misalkan nih lewat alat ukur, ya, pretest, post-test. Nah, kalian bisa berikan mereka soal begitu pretestnya ternyata awareness-nya itu, pembelajarannya itu, kognitifnya itu nilainya rata-rata hanya 70, mereka tuh ngerti terkait contoh kohesivitas misalkan. Ternyata pada saat sudah di training, di post test dikasih lagi skala yang sama ya, persis plek ketiplek lah pokoknya dengan yang pretest. Ternyata ketika dinilai, ternyata mereka mengalami peningkatan. Nah, jadi conditionnya adalah ketika mereka mengalami peningkatan dari evaluasi yang sudah dilakukan. Kan gitu. Terukur kan? Terukur. Kalian jadi punya laporan kepada user kalian, kepada atasan kalian. Pak, hasil pelatihan kami ini terukur loh. Lewat mana? Lewat ini, sertakan grafik. Ini pretest, ini post-test. Lalu juga efektivitas pelatihan terukur Pak dari reaksi mereka. Misalkan mereka puas dengan pelatihan kita, mereka puas dengan delivery-nya trainer kita. Nah, itu juga diukur. Jadi pelatihan itu tidak dilakukan tuh dengan cuma-cuma, tapi kita juga akan menilai efektivitasnya gitu ya. Nah, degree-nya di sini, D-nya ini seberapa besar sih perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, kalian juga bisa ngedesain teman-teman. Apakah pelatihan yang nanti akan kalian lakukan itu, dari mulai tadi ya KNA, pelatihan, seberapa besar sih kalian tuh pengen mereka tuh berubah? Apakah cuman awareness-nya aja? Pemahaman konsepnya saja? Atau sampai betul-betul prakteknya? Contoh nih ya, contoh pengalaman Ibu pribadi. Ibu pernah mengadakan pelatihan coaching kepada supervisor. Jadi Ibu mengirimkan trainer kepada karyawan yang mana trainer ini melatih supervisor untuk bisa mengcoach anggotanya. Nah, yang disasar waktu itu adalah kemampuan mereka menyelesaikan masalah anggota. Selama ini kalau anggota bermasalah tuh ya udah mereka udah yang lepas tangan aja gitu kan. Nggak ada tuh kayak ayo kita ketemu yuk tatap muka, kamu tak coach gitu. Nggak ada. Waktu itu analisa kebutuhannya gitu, ya kan? Ayo gitu kan. Akhirnya apa? Dari situlah Ibu berasumsi bahwa oh ternyata memang ada kebutuhan coaching gitu ya, kebutuhan mereka sebagai coach ya, di mana mereka itu memang posisinya supervisor. Supervisor itu harus bisa mengcoach gitu ya, mengcoach apa namanya karyawan gitu kan. Akhirnya diadakanlah pelatihan seperti itu, dan yang Ibu sasar adalah nggak cuman mereka tuh tahu coaching apa, gimana cara mengcoach, enggak. Ibu pengennya itu juga sampai pada perilakunya. Perilaku yang gimana sih Bu? Ya perilaku. Sampai pada prakteknya. Mereka tuh benar-benar nge-coach karyawan. Nah, waktu itu Ibu desainnya adalah akhirnya mereka dikasih tugas PR ya kan? Nah, para supervisor ini dikasih booklet gitu, semacam booklet bahwa progres mereka itu melakukan coaching kepada anggota. Jadi di situ ada nama supervisornya siapa, nama coachingnya itu siapa gitu ya, terus apa aja sih yang mereka bicarakan gitu ya dalam proses coaching tersebut. Nah itu ya, jadi degree ini bebas, kalian boleh mau capek sampai level pembelajaran aja deh Bu, nggak sampai perilaku, ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian punya waktu yang lebih panjang, biasa di perusahaan tuh punya waktu yang lebih lama ya, karena memang standby di situ terus kan. Nah, jadi kalian boleh banget sampai mengukur perilakunya. Gitu. Bisa lewat observasi, bisa lewat wawancara atau penugasan. Gitu ya, oke. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, boleh. Saya mohon izin bertanya Bu, Ya. mohon izin juga memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Syifa Rizkia dengan NIM 2202106002. Nah, pertanyaan saya ini itu terkait jikalau nanti kami melakukan TNA. Nah, apakah itu kita melakukan TNA-nya itu harus 3 kali pertemuan? Untuk satu kali pertemuannya itu dimulai dari individunya, organisasinya, tugasnya, atau dalam satu kali pertemuan itu udah mencakup tiga-tiganya langsung sekalian tiga-tiganya itu Bu? Menurut Ibu gimana? Oke. Siva ini bertanya terkait apakah strategi aja sih, strategi di lapangan kita tuh kalau mau wawancara Bu dalam satu kali datang itu gimana gitu kan, apakah langsung organisasi, kelompok dan individunya itu langsung bersamaan atau seperti apa. Nah jawaban Ibu sebetulnya adalah kembali pada situasi di lapangan. Apa yang bisa kalian lakukan pertama kali, apa yang bisa kalian lakukan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi tidak ada patokan harus wawancara dulu misalkan, ternyata memang situasinya boleh kuesioner dulu ya silakan kuesioner dulu. Gitu. Nah,
Terus gini teman-teman, tadi juga ada pertanyaan di sebelah tuh menarik ini. Bu, gimana kalau ternyata kuesioner dan wawancara itu ternyata hasilnya berbeda loh Bu jawabannya. Nah ini udah pasti ya, mungkin kan akan menghadapi situasi seperti ini. Di kuesioner Bu, aspek ini yang rendah, tapi kok di wawancara ternyata aspek yang lain. Ya, nah Ibu tadi sempat menjawab gitu ya, bilang, kasih tips bahwa makanya kalau bisa kuesioner dulukan. Kenapa? Kalau kuesioner didulukan kan bisa olah data dulu tuh. Nah, ketika kalian olah data, kalian bisa menemukan, oh ternyata aspek ini ya yang dipersepsikan seluruh anggota itu rendah. Nah, akhirnya itu bisa menjadi rujukan untuk kalian wawancara organisasi. Ya kan? Tanya nih sama ketuanya, Pak gitu ya, atau Mas, Mbak, berdasarkan hasil kuesioner kami menemukan bahwa 70% anggota itu mempersepsikan aspek ini tuh sangat rendah. Apakah betul ada persoalan pada aspek tersebut? Boleh klarifikasi gitu ya. Tapi kalaupun nih ternyata situasinya, Bu nggak bisa Bu, kami apa-apa bersamaan. Pas kami datang nyebarin angket, kami juga harus wawancara. Ya nggak masalah juga. Toh apa sih perbedaan yang signifikan? Tetap kan akan dapat data juga kan semuanya. Terus akhirnya kan akan analisa nggak? Iya, akan analisa organisasi, analisa wawancara kelompok. Mau entah itu nggak beraturan kapan timingnya. Tetap aja semua hasilnya itu akan kalian analisa dan akan kalian cek gitu ya, mana sih kebutuhan yang paling penting urgent yang harus dipecahkan segera, yang harus diberikan training segera tuh yang mana dari banyaknya persoalan tersebut, dari banyaknya kebutuhan tersebut. Kan tetap ya akan begitu prosesnya gitu. Ya. Paham mungkin? Ibu saya mau Ya, nanya lagi. boleh. Nah, kalau seandainya kita udah melakukan TNA, tapi TNA-nya itu yang ketemu duluan baru kuesioner. Boleh nggak Bu? Nggak apa-apa, wawancara dulu maksudnya kan? Iya, wawancara dulu. Boleh. Tapi kalau misalnya jawabannya beda drastis, kita analisisnya lebih kemana Bu? Lebih kepada urgensi, tadi Ibu bilang. Urgensinya. Urgensi. Jadi gini, semuanya penting, oke, ya kan? Bu, komunikasi kan penting, kepemimpinan tuh penting, kerjasama penting, motivasi penting, aduh semuanya penting Bu. Gini, kalian buat benang merahnya. Contoh misalkan gini, kenapa sih karyawan itu nggak termotivasi? Kenapa sih dia low motivation? Pasti ada penyebab kan? Nah, berarti kan ada lagi kakaknya nih di atasnya. Ya kan? Sebelum kita ngomongin motivasi, ngomongin apa penyebab motivasi rendah. Oh, ternyata komunikasinya yang kurang. Oh, komunikasi yang kurang. Lah, emang kenapa dengan komunikasinya? Kakak punya datanya tuh. Atau komunikasi begini-begini, kok bisa komunikasinya kurang? Ternyata mereka dari pemimpinnya yang memang nggak menyediakan media komunikasinya. Berarti kan leadernya nih. Nah, jadi kalian cari asal muasal sumber persoalannya. Jadi bukan dari bawah bacanya. Ya benar sih melihat dari bawah. Tapi kan kalian lihat dulu atas benang merahnya, ke atasnya apa. Sehingga akhirnya ketemu satu titik. Oh, alah ternyata sumber dari sumber persoalan itu adalah ini loh. Sehingga ini urgent harus teliti. Harus pelatihan. Kalau misalkan kita sudah ambil satu titik terus kita latih, kita ambil nih yang paling atas. Kelihatan nggak nanti dampaknya apa? Kelihatan. Iya dong, dampaknya ke komunikasi, dampaknya kepuasan ke motivasi, akhirnya ke kinerja ke produktivitas, kan gitu. Ya, nah untuk bisa memantapkan kalian boleh cari jurnal-jurnal gitu kan, cari jurnal-jurnal penelitian yang memang ada riset-risetnya bahwa ternyata ada hubungan antara A ke B, B ke C. Nah untuk memantapkan diri kalian, memang ada korelasi loh Bu antara aspek ini dengan ini, antara masalah ini dengan masalah itu ada korelasinya, ada pengaruhnya. Sehingga kan lebih yakin, oh aku yakin deh ngambil sumbernya yang ini. Gitu ya. Oke? Nah jadi tugasnya itu ya. Tugasnya kalian silakan studi lapangan, cari komunitas, boleh deh latihan dulu komunitas atau himpunan, BEM itu boleh ya, organisasi-organisasi di sekitaran kampus, kalian boleh lakukan TNA untuk menganalisa kebutuhan yang ada di organisasi mereka apa, gitu. Jadi kalian bisa kasih rekomendasi kepada organisasi tersebut, Kak gitu ya, atau Mbak gitu ya, bahwa ternyata dari hasil TNA kami merekomendasikan bahwa kalian tuh butuh pelatihan ini, dan ini. Baik, kalau begitu saya rasa cukup. Nanti kalau ada apapun yang ingin tanyakan silakan chat saja di grup ya, di grup kita, di grup WA kita. Jadi nanti Ibu bisa langsung jawab di grup tersebut. Sekian cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Psikologi Industri Organisasi 1 pada program studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula-Warman. Tentunya saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu Asesor penilai Serdos Smart tahun 2023 agar proses pengajaran yang saya lakukan bisa berkembang lebih baik ke depannya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.